Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Habibati fillah azzana wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita pada sirah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kisah tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid. Dan pada tahun tersebut, tahun di mana meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun dikepung, diembargo dalam lembah, dalam sebuah lembah yang di situ bersama dengan Abu Talib dan seluruh Bani Hashim, selama 3 tahun setelah beliau keluar, Nabi SAW kehilangan 2 sosok yang begitu kuat dalam mendukung dakwah Nabi SAW, sehingga kemudian beliau SAW pun keluar dari Mekah mencoba peruntungan lain. Barangkali di luar Mekah sana ada orang-orang yang sudi untuk menerima dakwah Nabi SAW, maka keluarlah beliau SAW ke Taif, menemui Bani Thaqif, menemui 3 pemuka Bani Thaqif, Abdu Yalil, Habib, dan juga Mas'ud. Akan tetapi beliau bukannya diterima di Taif, malah beliau SAW ditolak, dicaci maki, dihina, dilempari batu pula, sehingga kemudian beliau SAW kembali ke Mekah. Dan pada saat itu orang-orang kaum musyrikin, mereka semakin berani untuk menentang dakwah Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW dipenuhi dengan kesedihan, orang-orang kaum musyrikin semakin gencar melawan dakwah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dan memuliakan derajat beliau SAW dengan mengangkat Nabi SAW langsung untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab antara beliau SAW dan juga antara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhan, maha suci, alladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengisrakan hambanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang telah kami berikan keberkahan di sekitarnya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, untuk
supaya kami perlihatkan di antara ayat-ayat, di antara tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan juga zat yang maha melihat. Ibadi fillah azza wa iyyakum. Maka pada tahun tersebut, tahun 10 kenabian, tahun 10 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ke-7 sana. Al-Isra wal Mi'raj itu adalah dua kata yang berbeda. Kata Al-Isra di dalam bahasa Arab berarti menjalankan seseorang pada malam hari, membuat seseorang berjalan pada malam hari. Dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di bumi Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari segala macam kezaliman orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha dan juga Anas ibn Malik. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Ali bin Abi Thalib. Namanya adalah Fakhitah, tapi lebih terkenal dengan nama Ummu Hani. Beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermalam di rumah Ummu Hani. Kemudian setelah salat Isya, kira-kira setelah salat Isya, Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian mengundang beliau ke atas langit. Maka ketika beliau sedang ngagoler, kalau kata orang Sunda, lagi rebahan, beliau sallallahu alaihi wasallam lagi rebahan, beliau menatap ke atap, tiba-tiba atap rumah itu terbuka. Setelah atap itu terbuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebuah tunggangan yang disebut dengan Al-Buraq. Al-Buraq adalah tunggangan yang berwarna putih, yang badannya itu memanjang, lebih kecil daripada kuda, akan tetapi lebih besar daripada baghl, lebih besar daripada himar. Apa himar itu? Keledai. Lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tunggangan tersebut, menaiki buraq, menaiki al-buraq. Dari Masjidil Haram, lebih tepatnya dari rumah Ummu Hani. Salah satu faedah dari hal tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salatun fi masjidi hadza, saat beliau berada di Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi itu bi alfi salatin, pahalanya seperti 10.000, seperti 1000 kali salat di masjid lain. Bi alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Dan sebagai faedah, salat di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, itu bukan hanya di dalam Masjid Ka'bah, bukan hanya di wilayah Masjidil Haram,
akan tetapi di wilayah tanah haram di kota Mekah pada saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala saat mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, itu Nabi SAW bukan sedang berada di Masjidil Haram, bukan sedang berada di Masjidil Ka'bah Al-Baitul Atiq, bukan. Akan tetapi Nabi SAW itu sedang berada di rumah Ummu Hani, dan rumah Ummu Hani itu bukan bagian dari masjid. Maka ketika Nabi SAW mengatakan salatun fi masjidi hadza bi alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram, yang dimaksudkan beliau sebagaimana disebutkan dijelaskan oleh para ulama adalah seluruh wilayah haram di kota Mekkah, bukan hanya sebatas Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram. Tapi kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk kemudian dicuci oleh malaikat Jibril hati beliau SAW menggunakan air Zam-Zam, seperti saat dahulu Nabi SAW dibelah pula dada beliau saat beliau kecil berada dalam pangkuan Halimah As-Sa'diyah saat beliau kecil. Nah, maka Nabi SAW itu dada beliau dibelah 2 kali. Yang pertama saat beliau kecil, saat berada di perkampungan Bani Sa'ad, saat beliau bersama dengan Halimah Sa'diyah. Yang kedua adalah saat beliau hendak dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril membelah dada beliau, kemudian mensucikan hati beliau dengan air Zam-Zam dan memenuhi hati beliau dengan al-hikmah, dengan kebijaksanaan. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW pun tiba di Baitul Maqdis, di bumi Palestina, Al-Masjid Al-Aqsa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan masjid tersebut dan juga menyelamatkan kaum muslimin yang berada di dalamnya dari seluruh kezaliman orang-orang Yahud dan yang lainnya. Setelah itu Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah Nabi SAW selesai melaksanakan salat 2 rakaat, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk membawa Nabi SAW ke hadapannya, ke atas langit. Tibalah malaikat Jibril bersama dengan Nabi SAW di pintu langit yang pertama. Maka kemudian ditanya oleh penghuni langit, siapa itu? Maka kemudian Jibril pun menjawab, saya Jibril bersama dengan Muhammad. Apakah ia telah diutus sebagai seorang rasul? Iya, ia telah diutus sebagai seorang rasul. Maka kemudian dipersilahkan beliau malaikat Jibril bersama dengan Nabi SAW untuk memasuki langit yang pertama, langit dunia. Para penghuni langit dunia pun menyambut kedatangan Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril. Dan di langit dunia tersebut sudah berada di dalamnya Nabiullah Adam alaihi salam. Maka kemudian beliau SAW menyalami Adam, kemudian Adam pun menjawab salam Nabi SAW. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan kepada langit yang kedua. Maka setibanya di langit kedua, Nabi SAW bersama malaikat Jibril kembali ditanya oleh penghuni langit kedua, siapa itu? Jibril pun kembali menjawab, saya Jibril, bersama dengan saya ada Muhammad. Apakah ia telah diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul? Iya, ia telah diutus. Maka kemudian para penghuni langit kedua pun mempersilahkan Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril untuk masuk. Dan mereka menyambut dengan baik kedatangan beliau SAW. Dan pada tingkatan langit yang kedua sudah ada dua
nabi, yaitu Yahya bin Zakaria dan juga Isa ibn Maryam. Mereka berdua sudah menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyalami mereka berdua. Mereka berdua pun menjawab salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga. Begitu seterusnya, persis seperti saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Jibril hendak memasuki langit yang pertama dan juga langit yang kedua. Akan tetapi pada langit yang ketiga yang menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga malaikat Jibril adalah Nabi Yusuf. Persis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalami Yusuf, Yusuf pun menjawab salam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan kepada langit berikutnya. Dan pada langit yang keempat, Nabiullah Idris pun telah menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada langit yang kelima sudah disambut oleh Harun ibn Imran. Dan pada langit yang keenam sudah ditunggu oleh Nabi Musa. Akan tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Musa, melanjutkan perjalanan kepada langit yang ketujuh, Nabi Musa tiba-tiba menangis. Kemudian Musa ditanya, "Wa ma yubkika ya Musa? Apa yang membuatmu menangis?" Maka Musa pun menjawab, "Aku menangis karena seorang nabi itu telah diutus di akhir zaman ini, padahal dia datang yang terakhir, akan tetapi umat yang dia miliki itu lebih banyak yang masuk surga daripada umat saya." Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih banyak yang masuk surga daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun menangis. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan beliau kepada langit yang ketujuh. Dan pada langit yang ketujuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh kakek beliau, yaitu Ibrahim alaihi salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyalami Ibrahim dan Nabiullah Ibrahim pun menjawab salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat lagi menuju Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Baitul Ma'mur. Kemudian berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbincang langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa hijab, tanpa perantara. Karena biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui malaikat Jibril. Akan tetapi pada kali ini saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas langit sana, Allah berbicara langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kemuliaan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah tersebut berlaku untuk umatnya dengan sebuah syariat yang begitu agung, yaitu syariat salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya khamsina salat fil yaum wal lailah, 50 salat dalam sehari semalam. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun turun. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berada pada langit yang ke-6. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Nabi Musa, Musa bertanya, "Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umatmu?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsina salat,
50 salat. Nabi Musa pun memberikan pendapat, menasehati, memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu 50 salat. Aduh, berat. Umat kamu tidak akan mampu. Minta kepada Allah, pulang sana ke atas langit ketujuh sana, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kembali menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Dikasih diskon 10 salat menjadi 40. Maka kemudian Nabi SAW hendak pulang, turun. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Gimana? Udah dikasih keringanan belum? Dikasih. Berapa? Dikasih 10 dari 50 itu berapa persen? 20% ya? 20%, betul. Dikasih keringanan 20%. Gak bisa, umat kamu gak akan mampu. Balik lagi sana. Ahsan ente balik, minta keringanan lagi sama Allah. Maka kemudian Nabi SAW naik lagi ke atas langit, minta keringanan lagi. Allah kasih lagi 10 menjadi 30. Saat turun kembali ketemu Nabi Musa, masih Nabi Musa merasa bahwa umat beliau akan keberatan. Kita ini akan keberatan. Maka Musa memberikan nasihat kepada Nabi SAW untuk naik lagi. Ente naik lagi, minta lagi keringanan. Umat ente gak akan mampu. Maka Nabi SAW kembali naik lagi ke langit ketujuh, minta keringanan lagi. Diturunkan lagi, kasih diskon lagi. Jadi 20. Begitu terus sampai 5. Yang tadinya 50 jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, sampai jadi 5. Ketika sudah 5, Nabi SAW turun ketemu dengan Musa lagi. Musa masih keberatan. Muhammad berat, gak akan mampu umat ente. Minta lagi sana sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, saya ini sudah mondar-mandir, udah berapa kali saya mondar-mandir minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu saya. Malu. Udah cukuplah 5. Insya Allah mampu lah 5 mah katanya. Kira-kira 5 kalau kita lihat umumul muslimin, kebanyakan kaum muslimin saat ini berat atau tidak? 5, 17 rakaat hungkul. Berat atau tidak? Nyatanya masih banyak kaum muslimin yang merasa berat dengan 17 rakaat ini. Dengan 5 salat ini. Bahkan sebagian orang ketika melihat ada orang yang menjaga salat 5 waktu, itu seakan-akan sudah dicap, oh ini mah orang alim, ini mah ahli surga cenah. Ini wajah-wajah penghuni surga katanya. Menjaga salat 5 waktu. Padahal itu adalah kewajiban. Yang dikatakan orang alim, yang dikatakan orang soleh, yang mungkin dikatakan wajah-wajah penghuni surga, itu seharusnya yang lebih dari itu. Yang menjaga salat-salat sunnahnya. Karena salat-salat sunnah tersebut bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat 5 waktu. Karena Nabi SAW kelak saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab adalah salat kita. Maka ketika ada kekurangan-kekurangan pada salat-salat yang wajib yang kita lakukan, Allah akan bertanya, hal li abdi min nawafil, apakah hambaku itu memiliki salat-salat yang sunnah? Maka ketika hamba tersebut memiliki ibadah-ibadah salat-salat yang sunnah,
maka akan dijadikan penambal, tambalan-tambalan yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang wajib, dari sholat yang wajib. Tapi kalau tidak ada yang sunnah, ternyata yang wajib itu kurang, dari mana kita akan menambal? Tidak ada yang buat nambal. Ini salah satu hikmah dari sholat sunnah. Maka setelah itu Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu, dan Nabi SAW mengatakan, hiya khamsah fil yaumi wal lailah wa hiya bimathabati khamsin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma 5 kali salat, akan tetapi 5 kali salat ini seakan-akan setara dengan 50 salat. Seperti saat Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada pertama kalinya. Jadi 5 salat yang kita lakukan setiap hari, setiap malamnya, itu seperti kita melaksanakan 50 sholat. Itu belum dengan plus kalau berjamaah, yang Nabi SAW katakan lebih baik daripada 27 derajat. Sholatul rajuli fi jama'atin tafdulu sholatahu fi baitihi bisab'in wa ishrina darajah. Dan belum termasuk pahala yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Belum termasuk plus kalau hamba tersebut ikhlas, khusyuk, dimulai dengan ibadah sunnah, wudunya sempurna dan lain sebagainya. Itu belum termasuk, yang semua itu sudah seperti dia mengerjakan 50 sholat. Jadi bayangkan betapa banyak pahala yang akan diraih oleh seorang hamba ketika mengerjakan sholat tersebut dengan cara yang begitu sempurna, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dan penuh dengan keikhlasan. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Berikutnya setelah itu Nabi SAW dibawa pulang oleh malaikat Jibril kembali ke Mekah, kembali ke rumah Ummu Hani. Maka di pagi harinya Nabi SAW sudah sholat pagi, sudah sholat fajar bersama dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian ia menceritakan kepada Ummu Hani bahwa beliau SAW semalam itu sholat isya bersama dengan orang-orang, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril menuju Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis dibawa menuju langit, kemudian dikembalikan lagi, dan saat sholat subuh itu sudah kembali di Mekah sholat bersama dengan orang-orang. Maka Ummu Hani pun mengatakan kepada Nabi SAW sebagai seorang sepupu, Ummu Hani mengatakan, kamu jangan cerita ke orang-orang. Orang-orang akan mendustakanmu, tidak akan mempercayaimu. Bayangkan jarak antara Makkah menuju Baitul Maqdis zaman dahulu ya. Kita tidak mengatakan sekarang kalau seseorang menggunakan pesawat atau menggunakan karpet terbang atau menggunakan awan kinton atau pintu Doraemon misalnya, khayal ini semuanya tidak menggunakan perantara-perantara tersebut. Itu kira-kira jaraknya 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan pulang. Nabi SAW tempuh hanya dalam tempo 1 malam, dan bukan hanya sampai Baitul Maqdis, bahkan sampai ke langit, bahkan langit ke-7, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan jasad beliau, sebagaimana pendapat yang rajih dari kalangan ulama. Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang aja belum tentu sampai langit, bahkan tidak akan sampai langit saat mereka masih hidup.
baru sampai bulan, tidak sampai langit. Ini Nabi SAW sudah sampai Baitul Maqdis, sudah sampai ke langit, dan beliau belum pernah ke Baitul Maqdis, belum pernah ke langit. Nabi SAW. Maka Ummu Hani khawatir orang-orang akan mendustakan Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW justru mengatakan kepada Ummu Hani, bal sauhaddithuhumuh, bahkan aku akan menceritakan hal tersebut kepada orang-orang. Karena itu merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku, syariat salat. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku dan juga kepada umat-umatku. Maka Nabi SAW sudah tentu akan menceritakan hal tersebut kepada manusia. Maka benar, di pagi harinya saat Nabi SAW menceritakan kepada orang-orang, seketika itu orang-orang pun mendustakan Nabi SAW, menertawakan Nabi SAW. Aduh, Muhammad ini tukang dongeng. Orang dari sini ke Baitul Maqdis aja 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan pulang. Ini Muhammad ngaku-ngaku dia pergi ke Baitul Maqdis, bahkan pergi ke langit hanya dalam 1 malam. Maka saat itu nampak jelas orang-orang yang benar beriman kepada Nabi SAW menjadi lebih kuat imannya. Sebaliknya, orang-orang yang hanya berpura-pura dalam keimanan mereka kepada Nabi SAW menjadi murtad, kembali kepada kekufuran. Mereka menyangka bahwa Muhammad SAW hanyalah seorang pendongeng, hanyalah seorang pendusta. Maka kemudian sebagian sahabat mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, madza taqulu fi sahibika alladhi yaqulu annahu usriya bihi ilal baitil maqdis wa urija bihi ilas sama thumma ya'ud fi lailah wahidah?" Abu Bakar, coba apa yang ente katakan, apa pendapatmu tentang temanmu ini, tentang sahabatmu ini, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menceritakan bahwa dalam 1 malam saja beliau berjalan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, kemudian menuju ke langit, kembali lagi ke Mekah. Maka Abu Bakar tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar mengatakan, kalau benar Muhammad yang mengatakan, aku pasti akan percaya. Tanpa ragu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau memang benar yang bilang itu Nabi Muhammad SAW, aku pasti akan percaya. Maka kemudian Abu Bakar melanjutkan, bagaimana saya tidak percaya? Saya itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap harinya beliau menceritakan, aku didatangi malaikat Jibril, aku mendapatkan wahyu dari Allah, aku mendapatkan wahyu dari langit. Kalau yang seperti itu saja aku percaya, maka yang seperti ini aku lebih mudah untuk percaya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian menceritakan kepada orang-orang, itu lebih tidak masuk akal daripada beliau berjalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis kemudian naik ke langit, kata Abu Bakar. Jadi saya lebih mudah untuk percaya. Coba kalau tiba-tiba ada orang bilang, saya punya wahyu ini dari Allah. Kira-kira masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Sangat jauh. Yang seperti ini itu lebih jauh, lebih sulit untuk dipercaya daripada seseorang yang mengatakan dia telah berjalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar
saat itu pula mengatakan kepada Nabi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya percaya dengan apa yang engkau ceritakan kepada orang-orang. Coba Nabi SAW setelah beliau menyatakan bahwa beliau percaya, kemudian beliau meminta Nabi SAW untuk menceritakan. Ya Rasulullah, coba ceritakan Baitul Maqdis itu kayak gimana? Karena saya pernah ke sana. Nabi Muhammad SAW belum pernah. Abu Bakar pernah. Makanya Abu Bakar minta Nabi SAW untuk menceritakan. Coba ceritakan Baitul Maqdis itu seperti apa? Maka kemudian Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Baitul Maqdis itu. Seakan-akan beliau melihat secara langsung Baitul Maqdis dan beliau menceritakan kepada Abu Bakar dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka setiap kali Nabi SAW menceritakan tentang Baitul Maqdis, menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sadaqta wa ashhadu annaka Rasulullah. Sungguh benar engkau, jujur benar yang engkau katakan, dan aku bersaksi bahwasannya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Setiap Nabi SAW menceritakan tentang Baitul Maqdis, maka saat itu pula Abu Bakar radhiyallahu anhu diberikan gelar, dijuluki sebagai seorang yang As-Siddiq, karena beliau radhiyallahu anhu begitu mempercayai Nabi SAW tanpa ragu sedikit pun dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Baik, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ulil fadli wal wafa والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الورى وسلم تسليما كثيرا. Ahibati fillah azanallahu ayyakum. Kita lanjutkan sedikit dari kisah perjalanan Nabi SAW dari Al-Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, dilanjutkan ke langit dan kembali ke Al-Masjidil Haram. Haibati fillah azanallahu ayyakum. Setelah Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang agung, perintah menjalankan salah satu syariat yang agung dalam agama Islam ini, yang mana merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu syariat salat. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal-hal yang gaib yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada selain beliau. Nabi SAW bercerita bahwa di sebelah kanan beliau, di tengah-tengah perjalanan beliau, Nabi SAW diperlihatkan ahlus sa'adah, orang-orang yang kelak pada hari akhir kelak merupakan termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan. Dan di sebelah kiri beliau, Nabi SAW diperlihatkan ahlus syaqawah, orang-orang yang termasuk golongan sengsara di hari akhir kelak. Selain itu Nabi SAW juga ditawari dua minuman, yaitu al-laban wal khamr. Nabi SAW disuruh milih antara susu atau arak, minuman keras. Maka Nabi SAW lebih memilih susu daripada khamr. Maka kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, faqad hudita ilal fitrah, sesungguhnya kamu telah diberikan petunjuk
untuk memilih fitrah. Karena susu ini merupakan ibarat dari fitrah kesucian manusia. Karena pada dasarnya manusia itu berada di atas fitrah, berada di atas kesucian. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, kalau seandainya engkau itu memilih khamr, maka umatmu kelak akan tersesat. Umatmu kelak akan sengsara. Kemudian Nabi SAW juga melihat 4 sungai. Nahrani zahiran wa nahrani batinan. 2 sungai yang nampak dan 2 sungai yang tidak nampak. 2 sungai yang nampak adalah sungai Nil dan juga sungai Efrat. Nahrun Nil wa Nahrul Furat. Nabi SAW juga melihat malaikat penjaga neraka. Malaikat siapa? Penjaga neraka, malaikat siapa? Jibril? La. Israfil? Sabaniyah? Malaikat Malik. Malaikat Malik, penjaga neraka. Nabi SAW melihat malaikat Malik, khazinin nar, la yadhak, walaysa ala wajhihi bishrun wala basyashah. Malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka. Jadi mukanya itu sangar. Tidak ada gembira-gembiranya sedikit pun. Tidak ada ceria-cerianya sedikit pun. Penjaga neraka. Seremnya malaikat Malik. Nabi SAW juga diperlihatkan surga dan juga diperlihatkan neraka. Nabi SAW juga diperlihatkan akalah amwalin nas, akalah amwalil yatama zulman. Keadaan orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana keadaan mereka? Nabi SAW menceritakan, lahum masyafir kama syafiril ibil, yuqdhafuna fi afwahihim qita'an min nar kal aqhar fatakhruju min adbarihim. Keadaan mereka, orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu memiliki bibir seperti bibir ibil, seperti bibir onta. Bibir onta tuh gimana? Domble ya, tahu domble ya? Doer, seperti bibir onta. Yuqdhafuna fi afwahim qit'an min nar, dilemparkan kepada bibir mereka itu potongan-potongan batu yang panas dari neraka, yang gedenya itu kurang lebih segenggaman tangan. Dilempari bibir mereka dengan batu tersebut, masuk ke dalam perut mereka, dan batu tersebut keluar dari akramakumullah, dari dubur-dubur mereka. Nabi SAW juga diperlihatkan akalat riba, orang-orang yang suka memakan riba. Kata Nabi SAW, lahum butunun kabirah, mereka itu punya perut yang besar. Saking besarnya perut mereka, la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu an makanihim. Tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit berpindah tempat, saking besarnya perut mereka. Wa yamurru bihim alu fir'aun hina yu'raduna 'alan nar fayata'unahum. Maka kemudian mereka juga dilewati oleh pengikut-pengikutnya Fir'aun dalam keadaan mereka duduk tersebut saat mereka hendak dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kemudian yata'unahum, mereka itu menginjak-injak mereka. Pengikut-pengikutnya Fir'aun itu menginjak-injak para pemakan riba.
Nasallallahu salamat wal afiyah. Nabi SAW juga diperlihatkan az-zunat, orang-orang yang suka berzina. Baina aidihim lahmun samin, di hadapan mereka itu ada daging yang gemuk, daging yang tebal, thayyib, daging yang bagus, seger. Wa ala janbihi ghithun muntin, dan di sebelah mereka ada daging yang busuk, daging yang sudah jijik, sudah busuk. Tapi mereka lebih memilih daging yang busuk daripada daging yang masih segar. Kemudian Nabi SAW juga diperlihatkan an-nisa allati yadkhulna 'alar rijal, perempuan-perempuan yang mana saat di dunia mereka itu dengan sembarangan masuk kepada laki-laki yang bukan mahram. Begitu pula sebaliknya, masuk ke rumah mereka dengan sembarangan laki-laki yang bukan mahram, berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Ra'ahunna mu'allaqat bithadiyaihinna. Nabi SAW melihat perempuan-perempuan tersebut bergantungan di payudara-payudara mereka. Nasallallahu salamat wal afiyah. Inilah diantara hal-hal yang gaib yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam menerima perintah melaksanakan salat 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Jibril, tanpa melalui perantara siapapun, dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan hal-hal yang gaib. Karena hal-hal yang gaib sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hal tersebut kepada manusia, kepada hambanya, menunjukkan betapa mulianya hamba tersebut. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan hal-hal yang gaib, yang mana itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah azan wa iyyakum. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan Isra wa Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah lam yarid fi tahdidi tarikh al-Isra wal Mi'raj. Tidak ada sanad yang sahih yang menyatakan tanggal tepatnya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Makanya para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan saat beliau diangkat menjadi nabi, ada yang mengatakan 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi, ada yang mengatakan tahun 13 kenabian dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tidak ada sanad yang sahih yang menunjukkan tanggal tepatnya Nabi SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hal itu menunjukkan persis seperti yang pernah kita pelajari saat Nabi SAW lahir, bahwa tidak ada ibadah khusus yang berhubungan dengan Isra Mi'raj dan juga tidak ada ibadah khusus yang berhubungan dengan kelahiran Nabi SAW. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Karena seandainya ada ibadah khusus yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, pasti Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi SAW akan menjelaskan dengan gamblang, akan menyebutkan dengan jelas kapan itu terjadinya, ibadah apa yang disyariatkan. Maka ketika tidak ada disebutkan oleh Nabi SAW ibadah khusus yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, atau bahkan tidak ada bukti yang jelas kapan itu terjadinya Isra Mi'raj, maka ini menunjukkan
tidak ada ibadah khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan Lailatul Isra'i wal Mi'raj laisat laha afdaliyah ala sairil layali fil amal. Malam Isra Mi'raj itu tidak ada keutamaan khusus yang lebih baik daripada malam-malam yang lain dalam hal beramal. Jadi bukan berarti orang yang sholat atau orang yang bersedekah atau orang yang melakukan ibadah apapun di malam yang dia yakini itu adalah malam Isra Mi'raj itu ada keutamaan khusus, dilipat gandakan pahala atau yang lain sebagainya, tidak ada. Berbeda halnya dengan hari Senin Kamis misalkan. Ketika Nabi SAW menyatakan diangkatnya amal itu pada hari Senin dan Kamis, maka Nabi SAW suka untuk berpuasa pada hari tersebut. Jelas ada dalilnya, ada keutamaan khusus. Tapi malam Isra Mi'raj tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian hal lain, faedah lain yang dapat kita ambil dari Isra wa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alladzina kadzdzabur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Isra'i wal Mi'raj ghafilu an syai'in muhim. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Fallah subhanahu wa ta'ala huwallazi asra bi'abdihi walam yansib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-isra'a ila nafsihi. Orang yang mendustakan Isra Mi'raj, dia lupa bahwa yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, yang memberangkatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam konteks ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang memberangkatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan saya berangkat, menceritakan saya melakukan perjalanan ini, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan tersebut. Jadi orang yang mendustakan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra wal Mi'raj, sesungguhnya dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wa jami'u ma warada fi syaqqis sadri wa istikhrajil qalbi wa ghairi dhalika minal umuril khariqati lil 'adah mimma yajibut taslim lahu dunat ta'arrudi li sarfihi an haqiqatihi. Semua hal, semua mukjizat yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Isra Mi'raj, mulai dari dibelahnya dada beliau, diangkatnya beliau ke langit, kemudian diperlihatkan hal ini, diperlihatkan hal itu semuanya terjadi secara hakikat. Memang benar-benar terjadi apa adanya. Maka kita sebagai seorang muslim ketika mendengar kabar tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kabar tersebut sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita lakukan seperti yang dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sadaqta wa ashhadu annaka Rasulullah. Kami mempercayaimu, kami percaya bahwa engkau membawa kabar yang benar, yang engkau ceritakan itu benar, dan kami bersaksi bahwasanya engkau merupakan benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu kita melakukan takwil. Oh, kalau ini maksudnya adalah itu. Kalau Nabi diperlihatkan ini
bukan seperti itu pada hakikatnya, tapi maknanya adalah ini, maknanya adalah itu. Berusaha mencari takwilan-takwilan, repot sendiri. Tidak perlu repot mentakwil. Hal tersebut benar adanya seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, kita cukup mengimani. Karena salah satu konsekuensi dari syahadat Rasul, dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, tasdiquhu fima akhbar, yaitu mempercayai Nabi SAW pada setiap apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak perlu mencari takwilan-takwilan yang batil, takwilan-takwilan yang jauh dari hakikatnya. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah iradat izharil haq limu'anadati man yuridu ikhmadahu, yaitu untuk menampakkan kebenaran, membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman kepada Nabi SAW, yang benar-benar masuk ke dalam agama Islam dengan meyakini kebenarannya, dengan orang-orang yang masuk Islam karena hal lain, masuk Islam karena sekedar ikut-ikutan. Karena orang-orang yang benar-benar beriman dengan Nabi SAW, setelah diceritakan kejadian Isra Mi'raj, maka kemudian semakin yakin keimanan mereka terhadap Nabi SAW. Sebaliknya, orang-orang kufar, orang-orang yang masuk iman, bukan ikhlas dalam hatinya, bukan benar-benar beriman kepada Nabi SAW, maka dia justru berbalik, mendustakan Nabi SAW, bahkan murtad dari agama Islam. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian pelajaran yang lain adalah takrim Baitul Maqdis, kemuliaan Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis merupakan ulal qiblatain, kiblat yang pertama dari kiblatnya kaum muslimin. Karena sebelum kita menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, kaum muslimin terlebih dahulu mereka menghadap ke Baitul Maqdis saat mereka melaksanakan salat. Dan Baitul Maqdis juga merupakan masra Rasulullah SAW, tempat diisrakannya Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW juga pernah mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang itu memaksakan diri untuk melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah masjid untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Masjid Al-Aqsa yang hendaknya setiap muslim itu menjaganya, menjaga kehormatannya, dan tidak rela apabila kehormatan tersebut diporak-porandakan oleh orang-orang Yahud, oleh orang-orang zalim. Kalaupun dia belum bisa untuk membela dengan kekuatan yang ia miliki, belum bisa membela dengan kaki dan tangannya, paling tidak dia membela dengan harta yang ia miliki. Kalaupun belum bisa untuk membela dengan harta, maka hendaknya ia membela dengan doa, dengan hati dan juga doanya. Jangan malah seperti sebagian orang, membela dengan kekuatan tidak, membela dengan harta pun tidak, membela dengan hati dan doa pun tidak. Yang ada hanya mencela. Walayadzubillah. Hanya mencela orang-orang di sana yang sedang berjuang, kaum muslimin di Palestina, bahkan orang-orang yang berusaha untuk membela.
Waliyadzubillah. Orang-orang yang bisanya hanya mencela, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengintrospeksi dirinya sendiri. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan ucapan yang keluar dari lisannya. Jangan sampai dengan celaan-celaan tersebut ia justru Allah Subhanahu wa taala jauhkan waliyadzubillah dari surga dan dekatkan ke neraka sejauh 70.000 tahun. Habibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian pelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari kisah Isra Mi'raj adalah fi tarhibi ahli samawati bir Rasul sallallahu alaihi wasallam dalilun ala istihbabi talaqqi ahli al-fadli bil bashri au bil bishri wat tarhibi wat thana'i wad du'a. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disambut dengan baik oleh penghuni langit, mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan hendaknya seseorang ketika didatangi oleh ulul fadli, oleh orang yang memiliki keutamaan, baik itu orang yang berilmu maupun orang yang lebih tua maupun orang yang hendaknya ia hormati, orang tuanya, paman bibinya, saudara-saudarinya dan lain sebagainya, hendaknya menyambut dengan baik, menyambut dengan muka yang penuh keceriaan, menyambut dengan muka yang mengenakan hati. Jangan ada tamu disambutnya malah pakai muka masam, dalam hati, duh tamunya ini lagi. Jangan. Justru kita hendaknya menyambut dengan baik, menyambut dengan doa, marhaban, hayyakumullah, ahlan wa sahlan, selamat datang, wilujeng sumping dan lain sebagainya. Hendaknya kita menyambut dengan baik. Wa ahlul fadli khassah mimman lahum fadlun khas. Dan orang yang memiliki keutamaan lebih khusus, itu hendaknya sambutannya lebih baik lagi. Seperti al-walidain, kedua orang tua, wa nahwihim au fadlun am kal ulama'i wa nahwihim, atau orang yang memiliki keutamaan yang umum seperti para ulama dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang memiliki keutamaan seperti itu hendaknya disambut dengan baik, Kemudian faedah yang lainnya adalah badlun nasihah liman yahtaju ilaiha wa illam yastashirin nasih. Diperbolehkannya kita untuk memberikan nasihat kepada seseorang yang membutuhkan nasihat tersebut meskipun ia belum memintanya. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 salat, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi tidak meminta pendapat Musa. Tapi Musa menilai dengan pengalaman yang ia dapati bersama dengan Bani Israel. Ia menilai bahwa umat Nabi SAW itu tidak akan mampu. Maka Musa pun memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Coba kamu naik lagi, minta diskon, minta keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita melihat saudara kita itu perlu untuk dinasehati. Ada 1-2 hal yang kurang baik kita lihat ada pada diri saudara kita. Sebagai bentuk persaudaraan kita di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita, ingatkan, berikan nasihat meskipun orang tersebut tidak meminta kepada kita. Karena kalau sampai orang tersebut meminta nasihat kepada kita, memberikan nasihat hukumnya menjadi wajib. Karena Nabi SAW mengatakan salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah wa idzastansahaka fansah lahu.
apabila meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Ini hukumnya wajib. Tapi kalau belum meminta dan kita melihat saudara kita itu perlu untuk dinasehati, maka jangan didiamkan, jangan dibiarkan, kasih nasihat. Kasih nasihat tentunya dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang baik. Kemudian faedah lain adalah kekhususan salat, di mana salat ini, syariat salat ini lain dengan syariat-syariat yang lain di dalam agama Islam. Salat ini memiliki beberapa kekhususan. Di antaranya, furidat minallahi azza wa jalla ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Tidak seperti syariat-syariat yang lain. Yang kedua, furidat fi lailatin hiya afdalul layali li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan pada malam yang merupakan malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan hal-hal yang gaib. Dipertemukan dengan saudara-saudara dan ayahanda beliau, kakek beliau, Ibrahim alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Wa furidat fi a'la makanin yasilu ilaihil bashar. Dan salat ini diwajibkan di sebuah tempat tertinggi yang dicapai oleh manusia dan belum pernah dicapai oleh manusia lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan betapa agungnya salat, betapa agungnya salat. Yang keempat, salat ini pada awalnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan 50 waktu, 50 kali. Akan tetapi setelah beberapa kali diskon, setelah beberapa kali keringanan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan 5 waktu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala samakan seperti sholat 50 kali. Pahalanya masih sama, tapi keringanannya itu berbeda. Jauh lebih ringan, dari 50 sampai ke 5. Diskon gede-gedean. Tapi faedah yang lain yang dapat kita ambil pada malam hari ini adalah an-din laisa bil aqli wa innama bil wahyi wan nas. Agama ini bukan sekedar dengan akal pikiran manusia, akan tetapi agama ini menggunakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga naskah-naskah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin lainnya mendapati cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Karena kalau menggunakan akal saja itu tidak akan masuk. Seorang di satu malam sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke langit ke-7, turun lagi sampai ke Masjidil Haram, tidak akan masuk akal. Tapi ketika yang mengatakan hal tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib percaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran fima bainahum an yaqulu wa makana lil mu'minin wala mu'minatin an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka ragu-ragu dalam perkara tersebut. Ragu-ragu saja tidak boleh,
apalagi ngeyel, apalagi menentang. Ketika hal tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Fa'alal 'ain wa 'alal ra's. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup kita mengatakan kita mendengar dan kita taat, kita patuh. Kita melihat dengan mata kita, kita taat patuh dengan kepala kita. Tidak perlu kita membantah, tidak perlu kita ragu-ragu apabila hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.